lu bisa berpikir dengan baik, lu harusnya bisa melakukan itu ke orang-orang gitu. Jadi Tuhan itu enggak kasih lu gift bakat seperti ini sembarangan, Bon. Gitu. Misalkan kan gue punya nyokap nih, surga kan di telapak kaki ibu. Kalau nyokapnya nggak punya kaki gimana? Sebenarnya kalau lu pemikiran lo yang luar biasa ini, Bon, ya, wah, umur lu masih 24, lu pergunakan di jalan Tuhan, toh lu juga udah pernah tahu apa rasanya daging babi, apa rasanya daging ini, lu udah pernah mabuk gitu. Menurut gue sih udah saatnya lu ke zona hijau gitu, karena lu udah tahu. Oh, lu pengen yang dari berantakan ke yang baik gitu. Tapi enggak juga, gue banyak juga melihat orang-orang yang yang dari baik tetap baik gitu, seperti Ustadz Jafar, Habib Jafar yang lo salah satu idola lo ya kan. Nah, itu idola gue juga gitu, karena menyampaikan Islam dengan hangat ya kan, toleransi gitu kan. Tapi kan katanya dia pernah bandel. Iya, Bandel-bandel kayak yang dia cerita ya nyolong rel gitu, yang rel kereta. Gue waktu muda nggak pernah tuh kereta. Ya maksud gue, Di atas rata-rata. nah maksud gue, walau orang manapun kalau waktu masih muda pasti eksplornya seperti itu gitu kan. Tapi enggak, maksud gue kalau Ustadz Jafar ya sebatas itu, oh ya gue tahu, akhirnya gue tahu bahwa itu nggak baik gitu kan. Nah jadi dia sebenarnya ada pengendaliannya gitu. Oh apa ya, dia nimpukin siapa gitu kan, orang yang muslim kan, nggak pernah dengar juga tuh. Makanya gue seneng tuh, kayak gue sering bilang ke nyokap kayak, bu nih Habib bagus nih. Ya bener-bener kayak ya udah tonton aja. Karena kita tahu lah, nggak usah tutup mata lah. Yang masalah 212 cukup benci banget bang. Beneran. Bukan sama yang di atasnya juga, yang di bawah juga sama benci. Satu, orang banyak yang kerja, keganggu jalannya. Dia punya karena apa sih? Islam itu kan kayak ya udah, kalau emang dia sana kumpul bareng ngobrol, selesai. Ngapain demo? Menang kagak? Capek iya. Udah gitu endingnya jadi pada dosa. Julitin orang. Nah, kalau menurut gue sih memang orang yang seperti itu tidak memberikan kesan baik ya sama Islam gitu. Tapi gimana pun, menurut gue Islam itu tetap menjadi kebenaran sih. Gitu. Kalau gue gini, jadi even pengikutnya seperti itu gitu. Makanya kenapa kita bertiga ini membuat YouTube channel Logic Muslim adalah salah satunya untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang Islam itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Iya nggak, Chan? Iya nggak, Mas Tono? Oke. Iya nggak? Oke. Iya dong. jadi kalau gue tuh kayak misalkan Pancasila kan di atasnya ketuhanan yang Maha Esa tuh. Pertama ya. Yang pertama. Banyak yang salah gunain. Jadi mentang-mentang ketuhanan Maha Esa nih, mereka oknum lah. Tapi kalau dibilang oknum nggak bisa tuh. Terlalu banyak. Maksud gue tuh kayak ya sampai di acara TV masuk segala macam. Kayak kemarin lah contoh ngambil konser Coldplay dilarang bla bla bla. Haknya di mana? Maksudnya rasional aja, ini negara ini butuh pasokan. Ini kan negara berkembang. Kalau orang-orang isi kayak begitu ya berantakan bang. Ya. Yang diundang ke TV yang begitu, yang ini begitu, ngobrolnya juga nggak jelas. Kayak dikit-dikit bawa agama segala macam, lu debat bawa agama nggak selesai. Nah sebenarnya nih, kalau menurut gue, ini Chan ya, menurut gue deh Mas Tano, orang Muslim tuh perlu orang kayak lu. Ngerti nggak? Iya. Perlu. Karena lu melihat kalau lu bisa belajar tentang Islam secara utuh ya, secara ajarannya nih, secara utuh, lu belajar deh pelan-pelan gitu. Lu menyampaikan ini bagus banget. Ini seperti pemikiran gue dan pemikiran teman-teman gue, gitu. Jadi yang penting adalah lu berpegang bahwa Islam ini adalah kebenarannya, gitu. Lu bisa tes ajarannya ini dari kitab sucinya benar apa enggak gitu ya. Tapi dengan penalaran lu mesti kasih tahu bahwa lu tuh nggak bisa seperti itu. Lu tuh sebagai representasi ajaran Islam, lu nggak boleh melakukan ini. Karena di luar sana orang-orang non-muslim akan
melihat kita seperti itu gitu. Jadi Nah sebenarnya kalau lu pemikiran lu yang luar biasa ini Bon ya, wah, umur lu masih 24, lu pergunakan di jalan Tuhan, toh lu juga udah pernah tahu apa rasanya daging babi, apa rasanya daging ini, lu udah pernah mabuk gitu. Menurut gue sih udah saatnya lu ke zona hijau gitu. Karena lu udah tahu nih bahwa lu udah belajar juga Kristiani, lu juga belajar juga tentang Hindu gitu ya. Tapi akhirnya lu balik lagi ke Islam gitu ya. Nah, yang lu perlu adalah lu berketetapan diri aja di situ gitu. konsisten lah. Konsisten. Nah, masalah lu masih makan babi, masih pengen explore segala macam. Jangan salah, gue juga masih melakukan hal yang enggak baik. Cuma gue nggak tahu, lu nggak tahu aja gitu kan. Misalnya apa? Misal, ya mata gue ini kan jelalatan namanya gitu kan. Apa gue Islam yang kafah? Enggak gitu. Makanya Tuhan suruh gue sholat 5 kali. Setidaknya di 5 kali lu sholat itu lu minta ampun. Di sela-sela sholat itu lu melakukan kejelekan lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi, minta ampun lagi. Tapi kalau kayak gitu gini dong Pak, berarti di saat lu habis buat kesalahan bersolat lagi, itu mempermainkan gitu? Enggak, karena Allah bilang kalau lu berbuat salah, lu minta maaf, Allah ampuni, saya ampuni. Terus berbuat salah lagi, saya ampuni, saya ampuni, saya ampuni. Tapi itu kayak kalau di pandangan gue ya, itu sama mempermainkan gitu. Enggak, kalau lu udah salah, lu minta maaf, lu ngelakuin yang salah. Nah, jadi sebenarnya Islam itu satu-satunya agama yang punya sistem peribadatan yang nomor 2 tadi ya. Sistem peribadatan. Pertama, yaitu sistemnya itu yang rukun Islam itu. Syahadat. Syahadat ini lu adalah daftar gitu. Nih, sistem 5 ini adalah untuk menjamin lu bisa masuk surga dengan keridhaan Allah gitu. Pertama, lu syahadat bahwa gua tidak menyembah selain yang patut gua sembah gitu ya. Itu syahadat. Dan Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan gitu. Yang kedua, itu sholat ya kan. Sholat itu jadi kontrol kita. misalnya kalau kita waktu muda kan sama cewek gitu ya, tapi setidaknya waktu sholat kita sholat dulu deh gitu. Itu ngerem Bon, ngerem. Tapi di isi kepala gue malah nggak kayak gitu Bon. Ya itu isi kepala iya. Tapi ini ajaran Tuhan. Iya. Dan Tuhan itu udah tahu isi kepala orang. Karena di saat gue tuh paling gak suka ngeliat kayak misalkan gue ada punya beberapa teman lah, minum gitu. Dia waktu sholat cuman kayak nggak pantas aja gitu. Nah, sekarang ini yang kedua itu puasa. Ini puasa yang ini. Puasa itu, yang ketiga, puasa itu sebagai training. Ngerti kan? Jadi selama 14 jam dari jam 5 sore, dari jam 4 lah ya, dari 4 pagi sampai jam 6, 14 jam. Lo nggak boleh makan, lo nggak boleh minum. Selain itu lo nggak boleh apa? Lo nggak boleh ngomong sembarangan, lo nggak boleh lihat sembarangan, lo nggak boleh mendengar sembarangan gitu. Nah itu selama 30 hari lo lakukan itu gitu. Gagal, ternyata setelah Idul Fitri lo melakukan hal yang balik lagi seperti itu lagi gitu ya. Training lagi tahun depan Bon. Makanya ya nggak Chan, Mas Tono, kalau kita lihat orang-orang yang tobat itu di bulan apa Chan? Bulan Ramadan kan? Tapi kalau kayak gitu kan mereka bertobat tuh di bulan yang itu doang. Enggak, kebanyakan. Ya kalau orang udah tobat, kalau tobat karena suha itu tidak balik lagi ke seperti yang dulu gitu. Kebanyakan orang yang tobat karena suha melakukannya di bulan Ramadan. Karena apa? Karena itu training intens kita itunya. Lu dari subuh lu bangun, lu habis subuh lu puasa sampai maghrib, lu nggak boleh ngomong sembarangan, lu nggak boleh melihat sembarangan, lu nggak boleh mendengar sembarangan, lu tidak boleh melakukan hal-hal sembarangan gitu kan. Itu trainingnya. Nah di malamnya lu disuruh sholat lagi, taraweh lagi gitu. Nggak ada waktu untuk melakukan itu gitu. Itu trainingnya. Kalau lu gagal, training lagi seperti perusahaan Bon, iya nggak?
Kalau lu udah lupa dengan visi misi perusahaan, training lagi. Gitu. Tapi kalau kayak gitu kan caranya kayak misalkan nih abis udah di bulan puasa nih, Iya. mereka ngelakuin hal yang sama lagi. Itu Iya. kayak menurutku lu orang apa sih? Iya, iya nggak apa-apa, makanya memang dibuat sistem seperti itu karena Tuhan tahu. Justru gue nggak suka kayak gitu. Nah, Karena konsep gue nih kalau orang udah berubah aja, nggak bisa balik lagi. nah itu beda. Kan kalau kayak begitu kan jadinya kayak Power Ranger, bisa berubah lagi sama dia. Nah, Power Ranger kan. Iya benar juga. Iya kan, kayak udah berubah, dia bisa berubah jadi manusia lagi. Iya. Nah maksudnya konsep berubah kalau di gue ya, mungkin orang beda lah. Gitu. Kalau di gue nih, kalau lu udah berubah, lu udah ngambil jalan itu, larangan udah ada nih, terserah. Yang lu lakukan kayak mata ini segala macam, mulut nggak boleh ini segala macam. Dan kalau orang udah mau berubah, itu udah siap. Kalau emang nggak siap ya nggak usah berubah. Bon, makanya kenapa Tuhan itu bikin peraturan seperti itu, guidance kayak gitu. Karena Tuhan itu tahu bahwa manusia itu nggak seperti lo semua. Karena manusia itu beda-beda. Kalau manusia itu seperti lo semua, yang kalau udah berubah nggak balik lagi ke zona merah, itu dia cukup lo sekali aja puasa Ramadannya seumur hidup lo. Tapi ini orang beda-beda, bro. Tuhan itu tahu apa yang dia ciptakan dan tahu apa yang diperlukan sama ciptaannya. Berarti kan kalau emang udah definisinya dibeda-bedakan gitu kan, kayak beda-beda semuanya, berarti kan nggak ada hak dong orang menghakimi gitu. Nggak ada. Iya kan? Nggak nah ada. itu. Nggak ada hak. Makanya ya, kalau misalnya gue nih, kayak lu agnostik ya, percaya semua agama, ya gue cuma bisa ngasih tahu, ini lo Bon sebenarnya kebenarannya seperti ini. Either lo mau terima apa enggak terserah lo. Karena kan ini bentuk belajar kan, kayak misalkan ya kalau di itu kan kayak contoh ngambilnya kayak ustadznya lah gitu. Gue kalau ustadznya gak toksik, gue bakal denger gitu. Denger ya, gue bakal belajar lagi di isi kepala gue. Kan diatur yang kayak harus yang mana ini. Menurut gue toksik gak? Enggak. Alhamdulillah Chan. Alhamdulillah. Gue kalau toksik, gue diajak dulu udah gak mau. Iya benar. Lihat dulu kayak kalau emang sekiranya ini orang bisa diajak ngobrol, kalau kan kadang ada yang ini baru ngobrol gini dulu nih, gue apa? Iya. Karena gue udah bilang kayak udah enak duluan ya. Karena terlalu apa? Terlalu bebas lah yang keluar gitu. Kayak ini namanya orang kan kalau udah ngeluarin isi kepala kan, orang tuh mau terima semua ya. Iya. Jadi gini, hidup itu nggak sesuai dengan apa yang kita pikirkan gitu. Tapi yang pasti Tuhan tahu apa yang ada di kepala makhluk-makhluknya, terutama manusia ya, dan apa yang diperlukan gitu. Jadi misalnya lu beli handphone sekeren mungkin ya, Apple yang paling baru, itu kan ada buku panduan ya, manual booknya gitu ya. Sama sebenarnya seperti manusia Bon gitu. Manusia itu diciptakan, lu ada guidance-nya gitu, lu ada buku manualnya gitu. Buku manualnya mana yang lu mau ikutin? Ada yang Bible, ada yang Al-Quran, ada yang Tripitaka, ada yang Weda, segala macam gitu. Nah, lu tinggal pilih mana yang benar-benar guidance dari Tuhan gitu. Kalau lu benar-benar udah tahu, lu melaksanakannya, apakah gua harus langsung kafah? Enggak juga gitu. Karena makanya Al-Quran itu diturunkannya tuh saat-saat kejadian apa gitu, ada kejadian baru turun. Jadi nggak dalam bentuk buku langsung gitu ya, bentuk kitab langsung. Nah, seperti misalnya nih, larangan minuman keras ya. Jadi minuman keras itu larangannya datang setelah perintah sholat. Jadi orang-orang muslim dulu nih Mas Chan, kalau sholat masih bawa alkohol gitu. Nah terus akhirnya datang diperintahkan setidaknya beberapa jam sebelum sholat jangan minum alkohol deh gitu, jangan minum khamr deh gitu. Akhirnya terus keluarlah larangan nggak minum khamr gitu. Artinya apa? Step by step, pelan-pelan Bon gitu. Maksudnya pelan-pelan aja, nggak usah. Yang pertama lo lakukan adalah daftar dulu aja Bon, daftar dulu ya. Itu syahadat gitu. Lo mau melakukan sholat langsung ini sekarang waktunya sholat isya, ya terserah lo gitu. Tapi yang penting adalah lo ada di naungan kebenaran.
Kalau gue Gitu. tuh dari yang gue lakuin sekarang ini kayak apa sih namanya? Yang gue lakuin sekarang itu, misalkan kayak gue udah mau kesana nih arahnya, gue udah kesana, udah di jalan sana, tapi gue masih di tapinya. Apa? Gue belum mau berangkat. Kenapa? Kenapa? Ya itu yang lingkungan itu gue bilang. Lingkungan dan lingkungan gue pribadi pun gue belum mau meninggalkan gitu. Karena takutnya di saat gue meninggalkan itu, meninggalkan ya lingkungan gue ini, gue takutnya di sana ketemu lingkungan yang gak enak lagi. Ini kan gue lagi nyari, lagi nyari lingkungan yang baik. Iya, lagi nyari lingkungan sama gue lagi ngeliat orang, lagi nelaah, belajar dari obrolan orang. Sekarang lu nggak mau belum mau berangkat, ya? Kalau lu mau beli tiketnya nggak? Belum tentu. Belum tentu. Gitu. Karena masih sama-sama. Sama-sama. Karena menurut gue, karena gue ngerasain itu udah lumayan lama dari gue zaman sekolah itu, ngerasain banget gue. Jadi trauma ya? Bukan lebih trauma sih, lebih ke sebel aja. Sebel. Ya sama orang kayak gitu. Gue tuh dari dulu sering banget nyokap tuh suka salah paham dulu kan sama gue. Kayak, lu kenapa sih lo macam? Ya kayak gimana? Pas gue jelasin dia ngerti. Kayak gue tuh bukan gak suka agamanya. Gue tahu di agama Islam ini banyak aturannya. Kalau gue nggak ngikutin aturannya, gue nggak bisa disebut Islam. Bisa. Gue tuh ingin yang powerful gitu. Powerful. Ya. Kayak kalau mungkin kalau nonton anime akan ngerti lah. Ada anime ada jadi ada satu anime One Piece lagi. Yang baik ini malah jahat. Yang jahat ini ngebebasin negara. Ngebebasin negara. Ya. Negara yang dijajah sama pemerintahan itu di kartun itu. Itu udah bagus itu kan. Ya maksudnya definisi kebebasan ya. Kayak gue sekarang gue lagi ngejalanin kebebasan gue. Yang gak mau ada aturan di mana-mana. Iya. Masa bodoh kayak misalkan mau Twitter lo apa, mau ini lu udah mata apa gitu, gue gak peduli karena hidup gue ya gue makan sendiri. Itu sih dari dulu kayak, makanya di saat ada orang menghakimi atau segala macem kayak belajar gitu. WTF deh. Iya. WTF. Ya pokoknya. Cuman kalau belajar ini kan namanya belajar kayak gue dengerin lu kayak lu bahasanya kayak gue yang gue lumayan pahami lah gitu. Gue ngerti kayak gak ada tekanan, gak ada arogansi, istilahnya gak ada pemaksaan. Iya. Kalau ada pemaksaan gue udah pulang kok. Iya. Karena gue juga tahu gitu karakter orang tuh seperti apa. Sinchan aja waktu gue ajak untuk bikin ini, dia perlu waktu 2 minggu untuk menelaah benar gak sih sama gue gitu ya. Walaupun dia agamanya kuat banget gitu. Dan secara kan dia orang Betawi kan kalau nyenggol Islam, ya kan. Tapi ini dia akhirnya dia bisa nerima, oh ya ternyata begini ya gitu. Dan dia jauh lebih banyak belajar, Mas Tono juga gitu. Nah yang gue sampaikan ke lu ya itu emang gak ini juga gitu. Gue terima apa yang gue tahu orang-orang seperti lu gitu ya. Tapi gue juga terima bahwa yang gue ungkapkan ke lu nggak akan lu bisa cerna dengan Gampang. 1 hari 2 hari gitu. Kalau gue pribadi tuh gini. Gua nanya dulu, Bon. Apa tuh? Nah, Ya. kalau menurut lu surga neraka itu seperti apa, Bon? Ada apa enggak? Kalau gue pribadi ya. Iya. Nggak ada. Lu nggak ada surga neraka. Berarti nanti kalau kita udah mati, Candanya gini loh. Misalkan kan gue punya nyokap nih. Surga kan di telapak kaki ibu. Kalau nyokapnya nggak punya kaki gimana? Itu kiasan gitu. Ya itu kan Iya. Berarti kan Iya. surga dan neraka itu kan kiasan. Kayak istilahnya bukan kiasan dalam artian bukan gua ngilangin dari aku bukan. Kayak itu kan hanya obrolan yang kita belum tahu nih. Karena belum ada yang ngerasain karena gue tuh paling gak suka kayak ada orang ceramah tentang neraka. Lu pribadi belum ngerasain. Cuman katanya emang di Al-Quran udah jelas. Gue percaya itu, cuman gak usah dibahas itu, gitu ya. Karena kalau bahas ke sana, panjang dia arahnya. Iya, kalau gue percaya. Ya gue pribadi kan tadi bilang, gue percaya. Tapi gue gak suka ada orang kalau ceramah. Lu kenapa percaya ada surga? nggak percaya dia nggak percaya. Percaya nih, lu sebenarnya percaya apa enggak? Percaya. Percaya. Tapi kalau ditanya ada orang nih nanya gue nih, percaya gak ada surga? Gue bilang enggak. Karena sebenarnya lo tahu lo percaya. Karena belum ada yang ngerasain. Iya, karena gue kayak misalkan Bang Sita nanya nih tadi Iya. gue, lu percaya gak ada surga? Gue bilang enggak ada. Enggak. Karena dia yang nanya. Iya. Mau ustadz sekalipun yang nanya, gue bilang enggak ada. Hmm. Karena lu pada belum ngerasain. Iya. Kayak gue ada gini, lu pernah di penjara?
Belum kan? belum. Iya itu. Nah, karena lo belum pernah, jadi lo nggak tahu rasa penjara. Terus gini Bon, siksa kubur, katanya kalau kita di kuburan, kuburan kita sempit, kata kayak gitu. Nah itu gimana itu? Kuburan emang cuma segitu, sempit. Nggak Menyempit. Enggak, ini menurut lu ada nggak siksa kubur? Kalau siksa kubur enggak lah. Kalau menyempit oke, karena gini, waktu itu gue nguburin nenek gue nih. Gue pribadi nguburin nenek gue tuh. Nah, cuman gue di bagian kaki. Karena gue nggak bisa aja kan. Bukan nggak bisa aja sih, sering ketawa kalau aja gitu. Jadi yang kata pakai balok kayu tuh, bambu. Terus nenek gue itu diarahin ke sana tuh. Yang madep ke sana. Madep ke sana terus gue corin tanah liat itu. Tanah kecil. Itu emang sempit karena ditutup bambu. Dibilang menyempit, nggak menyempit begini. Logika orang datar sih bang. Karena kalau emang menyempit begini ya udah selesai, udah mati masih di situ. Bon. Ya. Ki, sorry nih Ki, gue nanya Ki. Iya. Nih Bon. Lo mau nanya ke Ambon? Iya. Oke. Gue mau nanya ke Ambon, kayak soalnya dia sakti juga ini. Kalau menurut lo Bon, surga neraka, lo percaya kagak? Ada apa enggak? Enggak. Enggak ada. Oke, enggak ada Ki. Keren kan? Oke, ntar dulu Ki, masih ada pertanyaan gue lagi. Iya. Nah, gue juga ini kadang-kadang dulu Bon sama kayak lo. Ada orang cerita nakut-nakutin ada siksa kubur. Kalau gue juga dulu bilangin nakut-nakutin. Nah, siksa kubur itu bener ada nggak? Lu percaya nggak sama siksa kubur? Enggak. Jadi kalau orang udah mati di dalam kubur dia jadi bangke, selesai. Kalau orang matinya baru ngomong sama gua. Oh gitu. Kalau orang masih hidup dia nggak tahu apa-apa. Oke. Dia kan cuma tahu belajar. Oke, satu lagi, reinkarnasi. Lu percaya nggak adanya reinkarnasi dari agama orang? Jadi kalau orang udah mati, dia bisa berubah jadi kambing, dia bisa dihidupkan kembali jadi babi, jadi apa? 50-50 lagi. Kalau reinkarnasi, karena gue sering baca-baca tentang reinkarnasi kan. Udah gitu kayak di film-film itu banyak kan reinkarnasi itu. Itu Buddha apa Hindu sih kalau? Hindu ya? Nah, lu percaya nggak reinkarnasi? Ya enggak lah, kan 50-50 masih. Oh gitu. Enggak, gue bingung kalau gue reinkarnasi. Dulunya gue bekas dari nyawa kucing apa nyawa anjing. Tapi disclaimer gini, di saat lu bilang gue percaya surga atau enggak, kenapa gue bilang gak percaya karena itu, karena lu belum pernah ngerasain gitu. Kecuali orang yang udah pernah ngerasain gitu. Jadi udah gambling aja ke sana. Gambling. Ya. Jadi kalau kita mati aman dong kita. Enggak yang kayaknya wah ditimbang di sono di sini di sini. Gue bilang gambling. Gambling kita. Enggak tahu disiksa atau enggaknya. Nah sekarang gini Ki, kalau menurut kita nih di logik nih, kalau lu nih, lu kan pikiran lu logik banget tapi lu muslim banget. Iya. Gimana caranya lu bisa kasih pengertian ke gua sama ke Ambon nih tentang surga neraka dan tentang siksa kubur dan tentang reinkarnasi. Oke, itu aja gue minta. Jadi background gue kenapa gue membuat logik muslim ini adalah gue selalu berpikir logika gitu ya. Nah terus gue pernah ditanya gitu, logika lo di mana kalau tentang neraka, surga neraka, lo pernah lihat? Pernah. Lo tahu bahwa mukjizat Nabi Muhammad SAW salah satunya Isra Mi'raj. Lo percaya itu gitu, bahwa Nabi naik ke langit ke-7 turun lagi dalam satu malam gitu. Lo percaya itu gitu? Enggak gitu. Nah itu gue dulu nggak bisa jawab gitu. Tapi sekarang nalar gue banyak melihat orang-orang dakwah. Ternyata gue nggak perlu menyaksikan itu, Chan. Gue nggak perlu menyaksikan surga neraka itu ada apa enggak, siksa kubur itu ada apa enggak. Gue nggak perlu menyaksikan Isra Mi'raj itu ada apa enggak. Yang gue lakukan adalah gue percaya, gue lihat siapa yang ngomong gitu. Misalnya nih orang-orang bilang Bible itu firman Tuhan, Tripitaka juga begitu, Weda juga begitu. Gue mesti tahu siapa yang ngomong gitu. Termasuk Islam, siapa yang ngomong. Jadi ternyata yang ngomong itu kan Nabi Muhammad SAW gitu. Termasuk dari Al-Quran. Beliau bilang bahwa itu adalah wahyu dari Allah turun ke Jibril alaihissalam terus turun ke Nabi Muhammad SAW. Benar dia ngomong seperti itu. Nah ternyata ada 4 variabel yang bisa digunakan untuk ngetes beliau itu benar apa enggak. Pertama beliau itu gila ya. Minta maaf nih ya orang-orang muslim ya.
Yang kedua, beliau itu kerasukan setan. Yang ketiga, beliau itu berbohong. Yang keempat, kalau misalnya tiga ini nggak benar, dia berkata dia yang sesungguhnya, sebenarnya gitu ya. Nah, kita tes yang pertama. Yang pertama, beliau gila. Nah, menurut gue, kalau misalnya beliau gila, sekarang ini ada muslim sebanyak 2 miliar di bumi ini gitu ya. Nah, mereka melakukan hal-hal yang baik gitu. Kebanyakan dari mereka melakukan hal-hal yang baik. Jadi menurut gue, kalau orang gila nggak mungkin kayaknya punya pengikut sebanyak itu, gitu ya. Yang kedua, beliau itu kerasukan setan. Kerasukan setan gimana gitu? Misalnya dulu itu kan Ka'bah, sekelilingnya itu kan berhala-berhala, Iya. ya kan? Berhala-berhala itu kan setan yang mau gitu loh untuk manusia menyembah berhala itu, gitu ya kan? Jadi nggak mungkin beliau itu kerasukan setan, sementara beliau membersihkan berhala-berhala yang setan mau berhala itu ada di situ. Gitu. Yang ketiga adalah beliau berbohong. Motifnya orang berbohong itu cuma 3. Biasanya cuma 3 ya, harta, tahta, dan wanita gitu kan. Nah, beliau itu terkenal dengan dari kecil disebutnya Al-Amin, yang terpercaya. Jadi orang berniaga, berdagang itu kalau ditinggal, beliau itu yang jagain hartanya di Mekah gitu. Dipercaya karena terpercaya gitu. Itu pertama. Yang kedua, beliau itu pernah ditawarin gitu. Muhammad, kalau kamu berhenti ceramah tentang agama, tentang kebenaran segala macam, saya kasih kamu ini kelompok Quraisy. Saya kasih kamu kekuasaan, saya kasih kamu harta, saya kasih kamu wanita-wanita yang tercantik yang kamu mau. Tapi jawabnya apa? Walaupun matahari ada di sebelah kanan saya, di tangan kanan saya, dan bulan ada di tangan kiri saya tidak akan meninggalkan amanah yang Tuhan kasih ke saya. Dan di akhir hayatnya, Nabi Muhammad SAW itu tidurnya cuma pakai daun atau pelepah kurma. Segitunya gitu. Nah, jadi menurut gue 3 variabel ini nggak bisa. Nah, kalau 3 variabel ini nggak bisa, dia cuma satu variabel ini. Kecuali lu punya ada variabel lain, coba ungkapin aja. Kalau gue tuh ini, misalkan kayak orang nanya surga neraka, atau ada ulama-ulama yang bahas surga neraka, mereka itu gak ada yang ngerasain. Dan gini, kalau ceritanya udah jelas di Al-Quran, itu ceritakan, udah ada surat-suratnya segala macam, ya udah jelas, gak usah ditanya lagi, kita udah ngerti. Gitu loh, itu kan cuma permainan kata. Kayak misalkan, lu percaya surga neraka? Ya gue gak percaya karena gue nanya. Jadi sebenarnya lu gak seneng aja ditanya itu kan? Itu kan jatuhnya menghakimi. Kayak misalkan, lu Islam Kristen, kan gitu. Jadi lu cuma merasa dihakimi bahwa lu beriman apa enggak sih gitu kan? Nah, gitu. Itu sebenarnya kuncinya itu sih, kayak kalau emang mau berkembang gitu ya, suatu agama mau berkembang, ya harus hilang orang kayak gitu. Maksudnya hilang tuh ya belajar lagi dah yang benar gitu. Kita tuh terlalu banyak di bumi ini orang, Bon. Jadi lu nggak bisa berharap itu hilang. Yang lu lakukan, yang gue lakukan adalah mengklarifikasi. Jadi orang bisa berpikir dengan baik. Lu bisa berpikir dengan baik. Lu harusnya bisa melakukan itu ke orang-orang. Gitu. Jadi Tuhan itu enggak kasih lu gift bakat seperti ini sembarangan, Bon. Gitu. Emang lo pikir Tuhan itu kasih lu nalar dengan baik itu sia-sia? Enggak, Bon. Ada sedikit cerita lah, boleh. Sebelum kita itu kan, ada satu cerita kayak ada temen gue cewek. Dia sayang banget sama bapaknya. Sayang banget sama bapaknya. Oke lah, waktu itu dia ngelakuin kesalahan nih, si perempuan ini ngelakuin kesalahan yang dia nggak pulang lah misalnya. Ini kan bokapnya sayang banget nih. Dia kelihatan kayak bokap gue sayang banget sama gue nih, gue segala macam bla 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 gitu. Satu saat dia pulang malam, bokapnya nggak sekali nendang dia lagi. Istilahnya itu kan udah salah kan di situ. Dari anaknya salah, dari bapaknya salah. Larilah ke tempat gue nih, sama teman-teman gue lari ke tempat gue. Keluarganya bawa ustad. Ulama lah. Gue sih nggak mau bilang ustad dia karena bukan ustad kayak gitu. Datang ke
kedai kopi gua, Nah, di kedai gua gak ada masalahnya. Nah. Datang di kedai gua, hmm, cerita-cerita segala macam. Nah ini ada hmm, Ustaz ini nyampein ke si cewek ini, ah, cerita tentang kayak istilahnya, lu punya ilmu Islam tapi lu nakutin. oh, oke. Lu sama orang tua gini-gini segala macam termasuk neraka bla bla. Iya, Di situ gua patahin, udah. Islam yang gua belajar nggak kayak gini, dia langsung pulang. iya. Itulah. Hmm. Makanya ya Oke, lumayan lah. iya. Jadi pesan gue adalah setiap orang punya bakat masing-masing. Kayak gue merasa gue perlu menyampaikan ini ke banyak orang supaya bisa memperluas wawasan orang, bahwa walaupun orang itu muslim atau non muslim. Bakat lo sepertinya sama seperti gue, gitu, punya nalar. Dan gue udah ngomong sama Sinchan sama Tono, bakat mereka adalah di audiovisual. Lakukan yang terbaik supaya orang enak nontonnya, gitu. Gitu sih Bon. Ya. Mudah-mudahan gue nggak nyinggung lo. Gue seneng banget bisa ngobrol sama lo dengan nalar-nalar lo yang luar biasa gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan lo diberikan hidayah. Biasa live di malam Senin nih Bon. Iya maksudnya. Nah, lu ikutin aja, terus kalau misalnya lu mau komen aja, lu tanya ini. Kalau perlu nanti dia ikut live sama kita. Ntar gue undang ya, boleh ya? Boleh. Nah, gitu. Biar kita tetap komunikasi. Maksud gue setelah ini jangan cuma habis di sini, Bon. Kita sama-sama belajar. Setuju nggak, Bro? Bener, gitu. Ya kan, kita silaturahmi. Ntar kan gue juga sering ke kedai kopi lu, Iya. ya kan? Kerjain hal-hal seperti ini gitu. Yang penting adalah masih sadar diri, Bon. Ya. Masih sadar diri bahwa Tuhan kasih elu gift ya, bakat itu apa yang harus gue lakukan gitu, sehingga gue bisa bermanfaat bagi Tuhan, bagi orang-orang yang gue sayangi atau bagi orang-orang yang lain gitu sih. Menurut gue lu luar biasa banget. Lu kalau udah bisa ke zona hijau, aduh keren banget. Gitu deh brother ya. Ya. Thank you ya. Ya, Gue makasih malah diundang. iya. Tapi lu suka nggak ntar ketemu gue lagi? Enggak dong. Enggak ya. Oke, gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Thank you, brother.